Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitria Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja Internet of Things. Pertama, latar belakang Internet of Things atau yang disingkat IoT yang diperlukan masyarakat secara global. Teknologi canggih yang mampu melakukan transfer data lewat jaringan dengan interaksi yang mudah. Masa depan dari pengembangannya jadi sangat menjanjikan. Kehidupan manusia sehari-harinya bisa dioptimalkan dan dipermudah dengan sensor cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. Maksudnya itu mempermudah segala kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan mengadakan IoT yang sudah berkembang di era industri 4.0. Kemudian, roadmap pengembangan keilmuan IoT. Internet itu sendiri mulai terkenal di tahun 1989, yaitu 1990. Di tahun 1990, John Romkey membuat suatu perangkat, yaitu pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Tahun 1994, Stephen Mann menciptakan WireGuard. Tahun 1997, Paul Szabo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor. Di tahun 1999, Kevin Ashton membuat konsep Internet of Things. 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frequency identification atau RFID secara global. Tahun 2000, LG merilis teknologi IoT, yaitu lemari pintar. Lemari pintar ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. Di tahun 2003, FRID dalam masa pengembangan teknologi di Amerika melalui program SAFI. Di tahun 2005, The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Di tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IT dalam jaringan bagi smart object yang juga bertujuan mengaktifkan IoT. Prinsip kerja IoT dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Contoh penerapan IoT. Contoh penerapannya itu di energi. Sejumlah besar perangkat yang memakan energi semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lainnya ini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Lalu apa dampaknya? Integrasi itu memungkinkan mesin-mesin ataupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik serta penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif. Perangkat ini juga bisa memungkinkan akses remote control dari pengguna atau bisa juga memanajemen dari satu pusat lewat interface yang berbasis cloud. Selain itu, bisa juga mengaktifkan fungsi semacam penjadwalan, misalnya untuk menyalakan atau mematikan mesin pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang menjadi redup hingga ke gelap, dan lain sebagainya. Jadi dengan IoT di bidang ini, sistem bisa berkumpul dan bertindak berdasarkan informasi yang terkait dengan energi dan daya demi meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi listrik. Kemudian, contoh penerapan IoT yang terkait dengan kebutuhan masyarakat di era pandemi COVID-19. Di tengah berkecamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona, membuat setiap orang hidup dalam ketidakpastian atau uncertainty global. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini.
Revolusi Industri 4.0 mampu mengubah segala sendi kehidupan masyarakat dari mulai pola perilaku, gaya hidup, cara orang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup, metode kerja, dan transaksi keuangan, peluang bisnis dengan berbagai kompleksitas, adaptasi, dan transformasi, pengalaman hidup, dan aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Maksudnya, kita melihat kondisi perekonomian di Indonesia yang merosot akibat pandemi ini. Kita sebagai yang paham di bidang teknologi harus memanfaatkan peluang ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, tetapi sebagian toko tutup akibat COVID-19. Akhirnya kita memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka bisnis berbasis IoT agar aman dan tidak terinfeksi virus. Kemudian, ini merupakan skema diagram tentang ide pengembangan IoT yang saya jadikan contoh. Pertama, di sini ada degree corrector mengenai COVID-19. COVID-19 dengan adanya dampak COVID-19 ini membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, juga merugikan berbagai aspek di berbagai bidang. Contohnya di bidang ekonomi dan peluang bisnis, yang dimana masyarakat sangat susah untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, juga mempersulit masyarakat untuk bekerja di luar rumah. Maka dengan itu, di tengah pandemi seperti ini, kita harus memanfaatkan teknologi, yaitu IoT, di mana dengan adanya teknologi, kita bisa tetap mencari penghasilan dengan menggunakan teknologi. Contohnya yaitu seperti membuka online shop, yang dimana pada saat ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan juga kita mempermudah masyarakat untuk berbelanja tanpa takut keluar rumah. Dengan adanya online shop juga membantu peluang bisnis menjadi berkembang di tengah pandemi seperti ini. Kemudian kedua ada the consumer shift, yaitu yang pertama ada digital. Digital menjelaskan mengenai manfaat IoT di tengah pandemi. Dengan adanya IoT di tengah pandemi seperti ini, membuat masyarakat mudah untuk membuka peluang bisnis secara daring atau online. Dengan adanya IoT juga mempermudah pemerintah dan bisnis untuk dapat bekerja lebih efektif. Selain itu, IoT juga membantu toko-toko seperti Alfamart untuk meningkatkan performa bisnis dan produktivitas kinerja dengan tetap menjaga efisiensi biaya operasional selama masa pandemi juga hingga kondisi new normal. Kemudian ada spiritual. Spiritual yaitu menjelaskan mengenai ide apa yang sudah saya lakukan di saat pandemi dengan memanfaatkan IoT. Di tengah pandemi ini, untuk membuka peluang usaha, saya akan membuka workshop yang dimana saya akan menjual barang-barang yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi seperti ini. Dengan saya membuka workshop akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja online tanpa takut keluar rumah. Kemudian ada empatik. Empatik itu menjelaskan mengenai kepedulian terhadap masyarakat yang ingin membutuhkan kebutuhan hidupnya dan apa saja yang dibutuhkan saat pandemi seperti ini. Contohnya seperti kita membagikan masker dan hand sanitizer bagi masyarakat yang kurang mampu dan terdampak COVID, serta membagikan sembako bagi mereka yang kurang mampu dan terkena dampak COVID-19 tersebut. Kemudian ada the core, yaitu ada mengenai tentang sahabat terakhir ini tuh mengenai tentang solusi saya terhadap ide yang saya buat. Dari yang ide saya buat, saya mempunyai solusi, yaitu dengan saya membuka online shop ini, saya bertujuan untuk agar masyarakat terinspirasi juga membuka peluang usaha di tengah pandemi seperti ini dengan memanfaatkan IoT. Demikian penjelasan mengenai cara kerja Internet of Things, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi